Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue, di channel Joyman not Joyboy. Pada video kali ini gue akan membahas versi full dari spoiler One Piece chapter 1022. So, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa pencet tombol subscribe untuk menjadi bagian nakama dari channel ini, supaya kalian gak ketinggalan pembahasan dan informasi seputar One Piece. So, langsung aja kita bahas. Chapter 1022 ini berjudul Pintu Sang Bintang. Cover chapter kali ini memperlihatkan suku Tontata yang sedang bermain petak umpet di semak-semak bersama seekor katak. Di awal chapter diperlihatkan perbandingan jumlah pasukan aliansi dan pasukan Kaido yang semakin sedikit. Kemudian diperlihatkan kondisi dari para Tobiropo yang sudah tergeletak tidak berdaya. Walaupun jumlah Tobiropo yang kalah ada 5 orang, tapi hanya 3 dari mereka yang diperlihatkan, yaitu Sasaki, Black Maria, dan Husu saja. Sedangkan ulti dan Pechuan tidak diperlihatkan. Kemudian scene berganti. Terlihat Onigashima yang sedang melayang yang semakin lama semakin dekat dengan ibu kota bunga, di mana Onigashima yang terbang ini sudah melewati garis pantai. Lalu diperlihatkan Luffy berteriak penuh semangat dengan kondisi tubuh yang melar setelah memakan persediaan makanan Karibo untuk sebulan. Setelah itu scene berganti ke kastil lantai 3 di Onigashima. Di sana terlihat pertarungan antara dua ninja, yaitu Raizo melawan Fukurokuju. Raizo menggunakan jurus Bunshin no Jutsu. Kemudian Fukurokuju menyerang bayangan dari Raizo menggunakan jurus daun telinga pencekik. Walaupun Raizo menggunakan jurus Bunshin yang membuat bayangan dari dirinya, tapi Fukurokuju bisa dengan mudah menemukan tubuh asli Raizo. Lalu Raizo melontarkan pertanyaan ke Fukurokuju, "Kenapa kau mau melayani Orochi?" Kemudian Fukurokuju menjawab, "Sudah menjadi kewajiban seorang ninja untuk mengabdi pada Shogun, siapapun orang yang menjadi Shogun itu. Sebaliknya, Oden yang kau layani hanyalah hantu. Kau tidak akan bisa menjadi ninja sejati karena kau tidak bisa menahan perasaan pribadimu." Kemudian Raizo mengatakan, "Tindakan yang kami lakukan ini merupakan tindakan yang tulus, karena kami bertindak sesuai dengan hati nurani kami. Kami semua sudah mati bersama Tuan Oden pada hari itu. Yang kalian lihat di sini hanyalah hantu yang ingin mewujudkan kehendak dari Tuan Oden. Yang kami lakukan bukanlah kewajiban, karena perasaan kami yang mendorong kami. Malam ini adalah malam berakhirnya Kaido dan Orochi. Setelah itu matahari akan menyinari negeri Wano, dan pada saat itu Momonosuke akan menjadi shogun di negeri Wano." Saat Raizo berbicara, diperlihatkan kondisi dari para Akazaya. Terlihat Kinemon, Kiku, dan juga Ashura Doji yang terbaring di tanah. Lalu diperlihatkan juga anggota Akazaya lain yang sedang bertarung. Kemudian scene berganti lagi ke pertarungan Hawkins melawan Killer. Hawkins masih menggunakan jurus boneka voodoo-nya. Terlihat beberapa boneka voodoo dari Hawkins yang sudah tergeletak di tanah. Kemudian Killer bertanya kepada Hawkins, "Berapa nyawa lagi yang masih kau punya?" Lalu Hawkins menjawab, "Tidak banyak." Setelah itu Killer langsung menusuk Hawkins dan Hawkins pun tertawa. Hawkins berkata kalau nyawanya memang tidak banyak lagi. Tapi pertanyaannya adalah, nyawa siapakah itu? Scene berganti ke pertarungan Law dan Kid yang sedang melawan Big Mom. Dengan tiba-tiba, Kid tumbang dengan luka tusuk di dadanya. Kembali lagi ke pertarungan antara Hawkins dan Killer. Hawkins berkata, "Apabila kau membunuhku, maka kaptenmu juga akan mati dengan tanganmu sendiri." Adegan berganti lagi memperlihatkan Sanji yang sedang bertarung melawan King dan Queen. King dan Queen terlihat menggunakan mode hybridnya, dan mereka menyerang membabi buta semua pasukan gifters yang berkhianat yang ada di lantai itu. Kemudian terlihat King yang sedang mencengkram salah satu gifter dengan 4 lengan. Di situ terlihat tangan King mengeluarkan api. Lalu kemudian terlihat Marco yang sudah mencapai batasnya, sehingga tidak sanggup lagi untuk menghentikan King dan Queen yang mengamuk. Kemudian Sanji yang melihat hal itu langsung mencoba menyerang mereka berdua, tapi di situ terlihat Sanji yang terlempar kembali. Sanji berteriak kepada Chopper. Ia menyuruh Chopper untuk lari membawa Zoro apabila obat yang diberikan kepada Zoro tidak bekerja. Lalu Dr. Miyagi mengatakan kalau obat tersebut membutuhkan beberapa saat untuk bekerja, di mana kondisi Zoro saat ini sangat kritis. Setelah itu Sanji pun langsung kembali menghajar wajah Queen, sedangkan King berlari mengejar Zoro. Di sana terlihat juga Perospero yang sedang berada di dalam sebuah ruangan. Ia diam-diam membidik Sanji dengan panah permennya untuk melancarkan serangan Candy Arrow. Tapi dengan tiba-tiba Nekomamushi datang dengan kecepatan penuh dan langsung menghantam wajah Perospero ini hingga terpental. Chopper bersama Dr. Miyagi dan Tristan berlari membawa Zoro. Lalu tiba-tiba King muncul dengan serangan yang disebut dengan Andon, di mana serangan Andon ini berupa serangan bola api dari tangan King.
Dengan sigap Marco pun langsung datang dan memblokir serangan King, di mana Marco memblokir serangan King ini dengan teknik yang sama pada saat Marco memblokir serangan Kizaru di Arc Marineford. Kemudian Marco berkata kepada King bahwa ia pernah mendengar tentang ras yang bisa memanipulasi api yang tinggal di atas Red Line. Mendengar hal itu, King pun hanya terdiam. Kemudian Queen bergabung kembali ke pertarungan dan berkata kalau dia juga sudah mulai lelah dengan semua ini dan akan segera membunuh Marco. Queen menyiapkan laser beamnya sedangkan King masih dengan bola api di tangannya. Lalu kemudian mereka pun langsung melancarkan serangan kepada Marco. Melihat hal itu, Marco langsung berkata kalau ia menyerah. Ia sudah cukup lelah bertarung dan perannya berakhir hanya sampai di sini saja. Sekarang saatnya untuk para bintang memasuki pertarungan. Saat Marco mengatakan hal tersebut, perban Zoro mulai terlepas dan Chopper kaget melihatnya. Chopper kaget melihat Zoro dengan ekspresi Enel. Lalu di situ Zoro langsung berancang-ancang untuk melancarkan serangan. Tiba-tiba Zoro berkata, Santoryu. Lalu Sanji juga berkata, Diamble Jambe. Kemudian Zoro menggunakan serangan Rengoku Onigiri dan Sanji menggunakan serangan Moton Shoot. Mereka berdua langsung menyerang Queen dan King secara bersamaan dengan serangan tersebut, di mana Zoro yang menghajar King sedangkan Sanji menghajar Queen. Lalu Zoro berkata, "Oi, alis keriting, apabila kita memenangkan pertempuran ini..." Belum selesai Zoro berbicara, Sanji menimpalkan, "Ya, aku mulai bisa melihatnya." Lalu Zoro dan Sanji berkata bersama-sama, Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Dan spoiler versi lengkap dari chapter 1022 ini berakhir sampai di sini aja guys. Untuk infonya minggu depan tidak libur. Untuk pembahasan dan pendapat gue tentang chapter 1022 ini akan gue bahas di video selanjutnya kalau manga versi resminya sudah rilis. Oke, sampai di sini aja video spoiler chapter 1022 ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Kalau kalian suka boleh di like. Untuk pembahasan dan informasi lain mengenai One Piece akan segera diupdate di channel ini. So, jadilah bagian rekaman dari channel ini dengan memencet tombol subscribe. Stay safe and stay healthy guys. Ciao!